Pemirsa, kembali lagi di Buka Mata, Buka Hati. Dalam segmen sebelumnya, kita sudah membahas tentang ketentuan mahram dalam Islam. Bagi kita yang sudah menikah atau memiliki kakak atau adik yang sudah menikah, mungkin sering bertanya-tanya apakah ipar kita juga merupakan mahram? Karena barangkali cukup sering kita berkumpul dengan mereka dan bagi kita yang wanita, mungkin pernah beberapa kali terlihat sebagian aurat kita di depan ipar kita. Seringkali para suami atau istri mengabaikan permasalahan hubungan komunikasi dan bergaul dengan para ipar-ipar mereka, sehingga tak jarang mereka kerap akrab, bergaul tanpa batas. Bahkan saat sang ipar tinggal bersama satu rumah, suami atau istri kerap kali melalaikan etika Islam dalam hal berbusana. Istri tak canggung memakai busana minim di depan ipar lelakinya. Begitu juga sang ipar adik istri tak canggung menggunakan busana seenaknya di depan suami kakaknya. Akibatnya banyak kasus terjadi, dari mulai pandangan hingga boncengan berujung kepada janjian dan terjadilah kecelakaan. Ini semua akibat dari kelalaian keluarga dan kelalaian kita dalam hal ilmu agama Islam. Kebanyakan dari kita merasa santai berpenampilan seperti biasa di rumah sendiri meskipun ipar datang bertamu. Memang adat budaya sering menjadikan rancu seolah ipar adalah adik atau kakak sendiri. Dalam surat An-Nisa ayat 23 disebutkan siapa saja yang menjadi mahram. Namun tidak disebutkan bahwa saudara dari suami dan istri juga merupakan mahram. Ketahuilah, suami dari kakak atau adik, istri dari kakak atau adik bukanlah termasuk mahram kita. Sehingga sesungguhnya kita tidak diperkenankan untuk memperlihatkan sebagian aurat di depan mereka. Biar bagaimanapun ipar merupakan orang asing di mana dalam kondisi bercerai dapat menikah dengan kita. Karena memadukan dua wanita yang bersaudara sama-sama menjadi istri seseorang adalah diharamkan dalam Al-Quran. Keharaman ini bisa disebut dengan mahram tapi tidak berarti membolehkan berduaan dengan saudara ipar. Jadi meski haram menikahnya tetapi tetap tidak boleh berduaan, berpergian bersama berdua saja dan juga terlihat sebagian dari aurat sebagaimana mahram lainnya. Oleh karena itu ketika ada saudara ipar berkunjung ke rumah, hendaknya aurat tetap tertutup. Bagi wanita bila ipar laki-laki berkunjung ke rumah ketika suami tak ada, hendaknya tidak diterima. Lalu bagaimanakah jika kakak ipar kita sedang tinggal di rumah dengan kita? Secara syar'i tidak ada larangan bagi seorang wanita tinggal serumah dengan saudara perempuannya yang sudah bersuami. Begitu pula saudara laki-laki tinggal bersama kakaknya yang sudah beristri. Tentu dengan catatan masing-masing dengan kamar yang terpisah. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah saudara iparnya itu seorang soleh atau tidak. Sebab tinggal serumah dalam hal ini hukumnya mubah. Selain tentu harus tinggal dalam kamar yang terpisah dan di rumah tersebut tidak boleh terjadi praktik khalwat. Dengan kata lain, jika bersama ipar yang berlawanan jenis, keduanya tidak boleh berduaan di dalam rumah. Perempuan yang tinggal serumah boleh mengenakan pakaian kerja ketika di rumah. Sementara saudara iparnya wajib menundukkan pandangannya dan tidak melihat auratnya. Semuanya ini berlaku bagi orang yang tinggal serumah. Bagi mereka yang tidak tinggal serumah, maka untuk memasuki rumah tersebut wajib meminta izin kepada penghuninya. Baik mereka yang hendak masuk tersebut bapak, ibu, kerabat atau siapa saja, baik mempunyai hubungan mahram atau tidak. Semuanya wajib minta izin kepada penghuninya. Hanya saja jika yang masuk tersebut berstatus mahram, maka perempuan yang tinggal di dalamnya tidak perlu menutup auratnya. Namun jika bukan mahram, maka wajib menutup auratnya. Jika perempuan tersebut tetap tidak menutupnya, maka dia berdosa. Melihat penjelasan sebelumnya, maka kedudukan ipar sama halnya dengan kaum muslimin dan muslimah lainnya. Oleh karena itulah Nabi memperingatkan bahayanya dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ia bersabda, hati-hati kalian masuk ke tempat para wanita. Berkatalah seseorang dari kalangan Ansor, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda dengan ipar? Beliau menjawab, ipar adalah maut. Makna ipar adalah maut, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, kekhawatiran seseorang terhadap ipar lebih besar daripada orang selainnya. Kejelekan bisa terjadi darinya dan fitnah bisa lebih besar. Karena biasanya ia bisa masuk dengan leluasa menemui wanita yang merupakan istri saudaranya atau istri keponakannya atau adik istrinya serta memungkinkan baginya berdua-duaan dengan si wanita tanpa ada pengingkaran karena dianggap keluarga sendiri. Berbeda halnya kalau yang melakukan itu adalah laki-laki ajnabi yang tidak ada hubungan keluarga dengan si wanita. Lalu bagaimana dengan sepupu yang merupakan anak dari paman atau bibi kita? Sama seperti posisi ipar, sepupu juga bukan merupakan mahram kita. Dalam Islam kita pun tidak diharamkan menikah dengan sepupu. Begitulah posisi sepupu ipar dalam syariat Islam. Mereka bukan mahram kita sama seperti orang asing lainnya.
Maka agar menjaga kemudaratan yang lebih besar, alangkah baiknya kita saling menjaga diri dengan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni menjaga pergaulan, menutup aurat di depan mereka, serta menghindari halwat bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, setelah ini kita akan membahas hukum jika wanita berpergian tanpa mahram. Jangan lewatkan, tetap di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Buka Mata Buka Hati, kita sampai pada persoalan mahram. Nah, banyak kan orang bilang, bukan muhrim loh, bukan muhrim loh. Ucapan yang betul mahram. Mahram. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau muhrim itu di dalam bahasa Arab artinya orang yang memakai kain ihram. Ya. Kalau umroh, haji pakai ihram itu disebut muhrim. Ya. Nah, tapi udah jadi bahasa yang menjalar kemana-mana, udah jadi kata serapan bagi bangsa Indonesia. Jadi muhrim padahal yang sebetulnya adalah mahram. Ya. Ucapan sebetulnya. Yang dimaksud mahram atau muhrim ya sama aja ya. Mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Ya. Orang yang ketika kita sentuh batal wudhu kita. Orang yang tidak boleh kita lihat auratnya. Nah, ini adalah pengertian mahram secara definitif. Dan mahram itu sendiri siapa sih yang mahram buat kita? Yang tentunya yang nggak boleh kita nikahin. Siapa misalnya? Contohnya ibu kita. Kemudian jalur ke atas misalnya nenek kita. Terus kemudian nenek buyut kita. Itu nggak boleh kita nikahi. Makanya menjadi mahram untuk kita. Dan orang yang mahram untuk kita sentuh nggak batal wudhu kita. Siapa lagi? Anak perempuan kita dan ke bawahnya. Kemudian siapa lagi? Saudara perempuan kita. Terus kemudian siapa lagi? Anak dari saudara kandung kita. Nah, ini adalah sebuah ikatan yang disebut mahram munasabah. Mahram yang sebab dengan tali keturunan. Ada lagi sebab nasab keturunan. Ada lagi yang disebut mahram munakahat. Mahram munakahat adalah mahram yang terjalin akibat satu hubungan pernikahan antara seseorang dengan seseorang lainnya, yaitu seperti ibu mertua. Ya. Ibu mertua itu jadi mahram, atau seperti kita istri anak kita, menantu. Nah, menantu itu jadi mahram kita. Kita boleh bersentuhan, enggak membatalkan wudhu, boleh berjabat tangan maksudnya, dan haram untuk kita nikahi. Itulah yang terjalin sebab daripada pernikahan. Nah, yang terakhir adalah mahram sebab persusuan. Ya. Radha'ah, akibat sepersusuan. Kalau misalnya kita dulu waktu kecil pernah disusui oleh saudara ibu kita atau tetangga ya ibu kita. Kemudian kita sudah melewati yang namanya fase sepersusuan sesuai dengan syariat. Misalnya apa? Persusuannya yang mengenyangkan. Ya. Kemudian melebihi dari berapa hari? 3 hari. Nah, kalau sudah menjadi terikat karena sepersusuan, maka ibu yang menyusui kita tadi menjadi mahram untuk kita. Kita nggak batal wudhu ketika menyentuh beliau, dan kita juga beliau menjadi ibu radha'ah buat kita, ibu sepersusuan buat kita. Anak-anak dari orang tua tadi juga menjadi saudara susu kita. Ketika kita sentuh nggak batal wudhu kita, dan kita juga haram untuk menikahinya. Makanya kita penting untuk bisa mengetahui siapa mahram kita. Inilah akibatnya kita diminta dan disuruh, dihimbau untuk kalau pengen nikah, lihat babat bibit bebet bobotnya. Salah satunya ini, lihat keturunannya. Bisa jadi dia dulu saudara susu kita, atau bisa jadi dia saudara tiri kita. Nah, ini adalah hal-hal yang dijaga oleh agama untuk apa? Untuk senantiasa kita bisa memperhatikan masalah mahram tersebut. Karena masalah mahram ini adalah masalah yang sangat krusial. Kalau kita menikahi orang yang mahram kita, sangat menjadi dosa besar. Seperti halnya kita menikahi ibu kita sendiri, kan nggak boleh, haram, dosa besar. Demikian pula kalau kita menikahi mahram kita. Dan inilah yang dijelaskan di dalam kitab fikih tentang urusan mahram. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya. Terima kasih.